Oke. Kita absen dulu ya. Ananda Atasya. Ananda Atasya. Hadir, Pak. Hadir. Gonovia Amelia Gutama. Gonovia. Patul Pauji. Hadir. Hadir, Pak. Ya. Dinda Sabrina. Dinda Sabrina. Elisa Ida. Elisa Ida. Ya. Farah Faisa. Hadir, Pak. Salsabila. Oke. Muhammad Aditya Saputra. Hadir, Pak. Niken Cahyaning Tias. Hadir, Pak. Oke. Nikita Asis hadir. Hadir, Pak. Nah, Ninda Diantika Ramadhani. Ninda Diantika belum. Sartika Eka Saraila. Belum. Teresia Asilitonga. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Nita Nur Maulidah. Hadir, Pak. Susanti. Hadir, Pak. Anissa Tahir. Hadir, Pak. Ayudian Lestari. Hadir, sorry. Pak. Ayudian Lestari hadir ya. Nabila Ya, Fadia. Hadir, Nabila. Pak. Oke. Alifah Rifda. Belum. Meliana. Hadir, Pak. Sitina. Belum. Muhammad Rifki Revian. Hadir, Pak. Oke. Gonovia sudah hadir. Dinda Sabrina. Hadir, Pak. Oke. Elisa Ida. Elisa Ida. Belum. Nikita. Siapa lagi? Nikita Asis sudah ya? Nikita. Belum. Ninda Diantika. Ninda Diantika. Belum juga. Alifah Rifda. Belum juga. Ya nanti ingatkan saya lagi ya untuk absensi. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Yo. Gimana? Oke ya. Oke, ini pertemuan ke-12 berarti kurang 4 lagi ya, 4 kali pertemuan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, kita kemarin sudah membahas tinjauan tata kelola. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan ya struktur tata kelola ya, tinjauan struktur tata kelola. Struktur maksudnya yang ada bagian-bagian atau bisa dikatakan itu adalah struktur organisasi dalam suatu entitas ya.
Itu untuk malam hari ini. Tetapi sebelum malam hari ini kita lanjutkan, saya ada sebuah tugas kelompok, ya. Tugas kelompok di mana saya sharing aja di sini langsung. Ya. Kelihatan ya? Tugas kelompok ya. Kirim by email perwakilan kelompok saja. Maksimal hari Sabtu. Tanggal 3 Desember 2022. Tugasnya adalah download annual report PT Antam tahun 2020. Kemudian jelaskan prinsip dari tata kelola, dalam ini tarif ya, tarif yang sudah diimplementasikan oleh PT Antam. Ya. Kerjakan di PPT atau MS Word. Oke, ini tugasnya ya, kelihatan keterangannya? Iya, Pak. Ya. Ya, tugas kelompok kirim by email perwakilan kelompok saja maksimal hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022. Tugasnya adalah download annual report PT Antam tahun 2020. Ini ke IDX saja bisa ya. Kemudian pertanyaannya, jelaskan prinsip-prinsip dari tata kelola, yaitu tarif yang sudah diimplementasikan oleh PT Antam ya. Ini caranya itu kalian lihat annual report pada bagian laporan tata kelola ya. Tuh, kemudian kerjakan di PPT atau MS Word ya. 2 kelompok terbaik akan diminta untuk presentasi. Oke, kira-kira ada pertanyaan dari tugas kelompok ini? Sudah? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Oke, malam ini kita lanjutkan ke tinjauan struktur tata kelola ya. Kalau minggu kemarin sudah dibahas mengenai apa itu tata kelola, itu nanti berhubungan dengan teori keagenan, berhubungan dengan asimetris informasi ya. Kemarin juga sempat saya singgung mengenai struktur organisasi. Nah, malam ini kita lebih detailkan ya, struktur tata kelola. Nah, ada 2 jenis struktur tata kelola ya. Yang pertama itu adalah single board ya. Single board itu terdapat 1 BOD yang terdiri atas eksekutif direktur yang bertanggung jawab untuk kegiatan sehari-hari perseroan,
Yang kedua adalah non-executive director, tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari perseroan, tetapi terlibat dalam pembuatan kebijakan strategis perseroan dan melakukan pengawasan terhadap eksekutif direktur. Ya, ini yang single board ya. Artinya kalau minggu kemarin mungkin masih diingat kenapa muncul teori keagenan ya, kemudian muncul asimetris informasi ya. Sebelum tahun 76 kita hanya mengenal prinsipal dan agen ya. Jadi prinsipal adalah orang yang mempunyai sumber modal atau sumber dana yang dipercayakan kepada agen untuk mengelola ya. Nah, sebelum tahun 76 itu memang hanya mengenal prinsipal dan agen. Tetapi setelah adanya teori agensi di mana ada konflik kepentingan akibat dari adanya asimetris informasi antara agen dan prinsipal, sehingga dari teori keagenan itu memunculkan suatu struktur tata kelola di mana antara prinsipal dan agen itu ada semacam breaker ya, breaker. Nah, artinya di sini breaker ini berfungsi sebagai atau lebih menegaskan adanya fungsi pengawasan dan fungsi pelaksanaan ya. Itu kurang lebihnya seperti itu munculnya struktur tata kelola ya, di mana di dunia sekarang diadopsi dua ya, tipenya single board dan nanti ada single dan dual board ya, artinya satu dewan direksi atau satu fungsi pengawasan dan satu fungsi pelaksanaan. Tetapi di single board ini hanya satu, yaitu BOD, Board of Director ya. Nah, cuman di single board ini kelihatannya tidak ada fungsi pengawasan dan pelaksanaan, tetapi padahal di BOD itu sendiri dipecah dua fungsi, ada yang berfungsi sebagai pengawasan, ada fungsi sebagai pelaksana ya. Nah, pengawasan itu terdapat pada non-executive director ya. Jadi dia tugasnya mengawasi atau tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari perseroan. Ya, dia hanya memberikan nasihat, dia hanya memberikan warning jika ada sesuatu yang mengancam jalannya entitas tersebut. Nah, itu dari fungsi pengawasan diambil alih oleh non-executive director. Sementara fungsi dari pelaksanaan itu diambil oleh executive director. Nah, ini yang menyebabkan seolah-olah single board itu sepertinya bergabung ya antara fungsi pengawasan dan fungsi pelaksanaan. Berbeda nanti dengan single dual board. Dual board itu lebih tegas, ada pemisahan antara fungsi dan pelaksana. Ya, jadi single board itu hanya ada board of director ya. Ciri khasnya itu, di mana BOD terpecah menjadi dua, ada yang dewan direksi yang berfungsi sebagai pelaksana dan ada dewan direksi yang berfungsi sebagai pengawas. Itu kurang lebihnya pengertian dari single board. Kelebihan sistem single board adalah pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat karena di single board itu hanya ada BOD saja ya. Jadi BOD dia langsung di bawah pemegang saham ya. Jadi langsung di bawah prinsipal gitu. Nah, fungsi yang ada sebagai pengawasan itu melekat pada dewan direksi itu sendiri. Seluruh anggota dewan mempunyai akses langsung kepada seluruh informasi perusahaan sehingga seluruh dewan mengetahui kegiatan bisnis sehari-hari perusahaan ya. Board of Director ya. Jadi jadi satu antara fungsi pengawasan dan fungsi pelaksanaan ya. Itu kelebihannya sistem single board. Kelemahannya adalah ketergantungan terhadap CEO, tidak ada pemisahan antara fungsi pengawasan dan pelaksanaan. Ya, ini tadi yang saya katakan seolah-olah memang
tidak ada fungsi pengawasan dan pelaksanaan. Padahal seharusnya ada, padahal ada ya di BOD itu sendiri yang tadi dipisahkan eksekutif director dan non eksekutif director. Ya, ini single board ya. Kemudian kita masuk ke dual board ya. Nah, ini dual board ya. Di sini diperhatikan ada shareholder dan ada RUPS. Ya, shareholder dan RUPS. Di sini ada BOD ya. BOD, kemudian people, proses, akses, dan internal audit, inilah yang dinamakan sebagai agen. Ya. Agen, BOD, people, proses, akses, assets, dan internal audit, ini adalah fungsi dari agen. Nah, prinsipalnya di mana? Prinsipalnya ada di sini, shareholder, ya, atau organ tertinggi dalam sebuah entitas publik itu adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ya, inilah adalah yang disebut prinsipal. Kalau BOD, people, proses, aset, dan internal audit, ini yang dimaksud itu bagian dari agen. Nah, Board of Commissioner atau Dewan Komisaris itu berada di mana? Ini yang saya katakan sebagai breaker, ya, penghubung ya antara BOD dengan kepentingan daripada shareholder atau pemegang saham. Ya, jadi ini munculnya di sini. Lebih jelas dibandingkan dengan tadi yang single board. Ya, single board fungsi pengawasan dan pelaksanaan tuh seolah menjadi satu. Kalau di dual board itu terpisah jelas ya. Jadi pelaksanaan dilakukan oleh agen, yaitu BOD, people, proses, aset, dan internal audit. Sementara fungsi dari pengawasan itu dilakukan oleh Board of Commissaries ya, atau Dewan Komisaris ya. Kemudian dari sini ya bisa kita lihat bahwa kinerja BOD dan staf yang ada di bawah, baik itu people, proses, dan aset ya, kinerja dari BOD itu diawasi oleh BOC, diawasi oleh komisaris. Di mana salah satu organ komisaris itu adanya komite audit ya, gitu. Sebenarnya sih ada beberapa perusahaan yang sekarang sudah mencantumkan atau memaksimalkan fungsi dari pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, yaitu dengan munculnya Komite Manajemen Risiko. Ya, tetapi ada juga perusahaan yang hanya ada pada audit komite, yang ada bagian dari komisaris. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga di sini Anda bisa lihat ya, BOD itu membentuk internal audit ya. Nah, artinya internal audit itu adalah membantu tugas dari BOD untuk melakukan pengawasan. Ya. Pengawasan kemana? Masih kepada agen, ya, agen yang ada di bawahnya, yaitu people, proses, aset, atau misalnya ke divisi yang ada di bawah BOD. Ya, jadi internal audit itu adalah dibentuk oleh Dewan Direksi untuk membantu tugas dari direksi melakukan fungsi pengawasan terhadap bagian-bagian yang berada di bawah BOD. Ya, itu fungsi internal audit. Sehingga ketika internal audit menemukan indikasi ketidakbenaran atau indikasi kecurangan, maka internal yang dilakukan oleh people, proses, atau aset, maka internal audit lo bisa melaporkan ke BOD. Ya, gitu. Jadi internal audit adalah bentukan dari agen, ya, internal audit. Nah, di sini Anda lihat internal audit kok bisa ada hubungan langsung ke audit komite, di mana audit komite itu adalah bentukan daripada komisaris. Nah, kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Internal audit katanya dibentuk oleh BOD dan bertanggung jawab ke BOD. Tetapi
ada kepanjangan tangan dari internal audit yang mengarah kepada komite audit, di mana komite audit adalah salah satu organ dari komisaris, di mana komisaris itu berfungsi sebagai pengawas daripada BOD. Ya. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa internal audit ada akses ke komisaris? Kejadian seperti apa yang menyebabkan internal audit punya akses ke audit komite? Kira-kira ada yang bisa memberikan jawaban? Oh, Elisaida. Permisi, Pak. Oh, Ya. Sudah. Nanti absennya terakhir ya. Nanti ingatkan saya. Oke, kira-kira ada yang tahu? Kira-kira? Nih ya, internal audit adalah dibentuk oleh BOD, tetapi internal audit juga punya akses informasi langsung ke komite audit, di mana komite audit itu adalah salah satu organ pada Dewan Komisaris. Ya, internal audit dia punya akses ke audit komite. Padahal internal audit itu bertanggung jawab kepada BOD. Artinya internal audit bertanggung jawab pada agen, bukan bertanggung jawab pada prinsipal, ya, bukan bertanggung jawab pada prinsipal. Nah, ini kira-kira kenapa menurut kalian? Karena jika internal audit menemukan sebuah kecurangan dari agen, kan ini yang dia dibentuk sama agen, jadi nanti dia kan nggak ada power tuh buat kayak nyalahin atasannya yang udah ngebentuk tim internal audit. Jadi dia. Ya, betul, Mbak Niken ya. Siap, Kasih, Mbak Pak. Niken. Ya. Ya, itu jawabannya, ya. Kasarannya seperti ini. Kalau yang di bawah BOD melakukan kesalahan, adjustment dari internal audit mudah. Nah, tetapi kalau BOD yang melakukan pelanggaran prosedur atau mungkin ada indikasi fraud, internal audit tidak punya power karena yang membentuk internal audit adalah BOD itu sendiri. Padahal dimungkinkan dewan direksi itu bisa menjadi pihak yang melakukan kesalahan gitu. Menjadi pihak yang berbuat salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, untuk menjembatani kasus ini, maka internal audit punya akses ke komite audit, di mana komite audit adalah bentukan atau salah satu organ pada komisaris. Ya. Jadi yang mengawasi BOD itu siapa? BOC. Dengan bantuan dari mana? Dari internal audit dan di bawah supervisi daripada komite audit. Ya. Jelas dari sini kalau BOD bermasalah ya diawasi oleh komisaris gitu. Ya, kalau BOD bermasalah dan diduga ditemukan ada kesalahan oleh internal audit, maka larinya juga ke komisaris. Biar komisaris nanti yang menindak BOD. Bukan internal audit yang menindak BOD gitu. Ya, karena jelas internal audit dibentuk oleh BOD untuk membantu tugas ya. Itu yang pertama. Ya, ada audit komite. Nah, kemudian siapa yang mengawasi kinerja dari komisaris? Nah, tadi ada yang pertama siapa yang mengawasi kinerja dari agen? Itu adalah BOD. Nah, siapa yang mengawasi kinerja dari BOD? Yaitu adalah audit komite, di mana audit komite adalah salah satu organ pada komisaris. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika terjadi kesalahan prosedur, kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh komisaris, maka yang mengawasi kinerja komisaris apa dalam hal ini?
Langsung prinsipalnya Kakak. Langsung prinsipalnya yang mengawasi betul ya dengan bantuan dari eksternal audit. Ya. Jadi eksternal audit ini bersifat independen, ya. Dia diharuskan bersifat independen. Dia tidak membela agen dan dia tidak membela prinsipal, gitu. Seharusnya bersifat independen. Nah, atas masukan temuan laporan audit, ya, maka kinerja komisaris itu akan dipantau langsung oleh shareholder atau prinsipal. Jadi sebenarnya ya prinsipal itu mempunyai dua pihak, kaki tangannya itu ada dua ya. Artinya yang pertama adalah agen BOD ya, diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas sehari-hari operasional perusahaan. Nah, prinsipal itu juga untuk memastikan bahwa di BOD sudah bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan, atau belum sesuai bekerja dengan mandat yang diberikan BOD-nya ya, maka dibentuklah komisaris. Nah, jadi sebenarnya dalam tanda kutip bentukan dari pemegang saham itu ada dua, BOD dan BOC. Ya, itu. Tetapi BOC ini sebagai breaker ya, yang benar-benar prinsipal dan agen ya ada di BOD dan di RUPS itu sendiri atau pemegang saham itu sendiri. Ya, itu. Pemegang saham nanti yang akan menindaklanjuti kinerja daripada komisaris. Pada instrumen atau organ tertinggi dalam entitas itu adalah RUPS, entitas publik ya, entitas yang sudah go public ataupun entitas yang belum go public. Namanya perseroan pasti ada rapat umum pemegang saham. Nah, dari RUPS itu ya yang akan mengangkat dan memberhentikan ya, mengangkat mekanisme RUPS itu akan mengangkat dan memberhentikan susunan yang ada di Dewan Direksi dan susunan yang ada di Dewan Komisaris. Ya, jadi kelihatannya shareholder itu mempunyai dua agen gitu loh. Tetapi yang agen murni adalah BOD, sementara BOC itu hanya sebagai breaker gitu. Ya. Mengawasi kinerja BOD, tetapi tidak menutup kemungkinan komisaris juga berbuat kesalahan, baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Maka atas temuan dari eksternal audit dengan bantuan dari internal audit, bantuan dari komite audit, maka RUPS juga akan bisa menilai kinerja daripada komisaris. Ya. Di RUPS akan ada mekanisme pemberhentian Dewan Direksi, perombakan Dewan Direksi, dan juga biasanya berhubungan juga dengan perombakan Dewan Komisaris. Ya, itu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya Pak. Oke. Ya. Kelebihan dari sistem dual board adanya pemisahan fungsi pengawasan dan pelaksanaan. Jelas, terlihat jelas di sini ya. Ini fungsi pelaksanaan mulai dari BOD sampai dengan di bawah sini. Fungsi pengawasan ada di Dewan Komisaris. Disupport oleh komite audit ya. Jadi internal audit itu dibentuk oleh BOD. Tetapi audit komite itu dibentuk atau salah satu organ pada komisaris. Ya, itu komite. Jadi besok kalau ada soal, Anda diminta menjelaskan apa itu BOD, hubungannya BOD dengan internal audit, dan apa itu BOC dan hubungannya dengan audit komite, saya rasa Anda bisa menjawab ya, karena itu tadi sudah saya jelaskan ya. Muncul gambar ini saja, kalian tolong deskripsikan itu. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Kemudian kelemahan. Ya. Ya. Ada yang belum di ACC, Pak. Oh iya. Ali Farifda.
Oke. 24 ya, padahal 22. Ada yang double mungkin akunnya. Enggak ya? Nih, Fatul Pausi ya? Pakai 2 akun, Mas. Oke ya, kita lanjutkan. Kelemahan sistem dual board. Dewan Komisaris tidak mempunyai akses langsung kepada seluruh informasi perusahaan sehingga tergantung pada informasi dari Dewan Direktur. Ya, oleh karena itu, ya komisaris tidak bisa punya akses langsung ke BOD, tetapi dia atas bantuan komite audit, maka dia punya akses informasi. Ya, itu yang dimaksud Dewan Komisaris dan mempunyai akses langsung kepada seluruh informasi perusahaan sehingga tergantung pada informasi dari Dewan Direktur. Ya, itu. Jadi komisaris, ya karena fungsinya kan komisaris itu pengawasan ya, memberikan nasihat atau memberikan peringatan jika ada sesuatu yang dirasa bisa menghambat bekerjanya sebuah entitas. Ya, itu kelemahan dari sistem dual board ya. Tidak mempunyai akses langsung. Ya. Dia melalui audit komite. Audit komite bisa mendapatkan informasi melalui internal audit. Ya, itu. Nah, temuan dari audit komite maka akan berhubungan, ada hubungannya dengan eksternal audit. Gitu. Ya, jadi temuan-temuan dari audit komite atas informasi temuan dari internal audit ditegaskan lagi pada eksternal audit. Apapun hasilnya nanti akan dilaporkan kepada mekanisme RUPS. Ya, di situ akan dilihat kinerjanya nih, BOD, agennya maupun yang breakernya juga dilihat ya. Gitu. Nah, yang menarik di sini bahwa BOD ya, Board of Director itu biasanya diisi dari orang-orang internal perusahaan ya. Jadi orang-orang yang sudah dikader ya dari jabatan operasional daily operasional, kemudian meningkat ke level advance, ya meningkat ke level yang tinggi, itu kebanyakan dari regenerasi yang ada di internal entitas. Nah, begitu juga, tapi komisaris itu kebanyakan berasal dari luar entitas ya, ditunjuk mereka yang secara kompetensi, secara jam terbang itu sudah dianggap mampu untuk menjadi fungsi pengawasan pada suatu entitas ya. Itu. Jadi komisaris kemungkinan kebanyakan itu di-hire dari pihak luar atau profesional di luar core bisnisnya, itu komisaris. Nah, BOD satu sisi dulu pernah kebiasaannya itu dari lingkungan internal ya, berjenjang karirnya ya, tertinggi nanti masuk direksi. Tetapi ada beberapa kasus tertentu sebuah perusahaan dia meng-hire BOD dari orang yang justru tidak punya pengalaman di bisnis inti yang pada perusahaan yang akan dia pimpin ya. Jadi diambil dari profesional di luar perusahaan inti tadi ya, itu juga bisa dimungkinkan untuk menjadi BOD ya. Itu jadi kayak contohnya itu Menteri Jonan dulu dia seorang bankers di Citibank, tidak ada pengalaman mengurus kereta api, tetapi ditunjuk oleh Menteri BUMN saat itu ya untuk memberesi atau untuk memperbaiki kinerja dari PT Kereta Api. Ya. Tetapi setelah Jonan selesai, kalau kalian lihat di PT Kereta Api, direktur dewan direksinya itu berasal dari lingkungan internal. Itu ya. Jadi sebuah contoh yang terjadi ya, kayak kereta api itu pada saat Jonan
mengganti direksi yang lama, itu Jonan dari profesional di luar dunia perkeretaapian. Tapi sekarang kalau kalian lihat siapa yang menjadi BOD di kereta api itu adalah mereka-mereka yang punya pengalaman banyak nih di kereta api gitu. Ya, jadi itu. Jadi dimungkinkan untuk dari pihak internal dan juga dimungkinkan untuk dari pihak eksternal. Tetapi kebanyakan dari pihak internal gitu. Tetapi kalau komisaris itu kebanyakan yang sepengetahuan saya itu diambil dari pihak luar ya, dari pihak luar daripada inti core bisnis dari perusahaan tersebut, yaitu komisaris. Yang kedua adalah komisaris itu punya experience pernah menduduki dewan direksi. Nah, tetapi kita bicara di sini ada kode etiknya, ya, ada kode etiknya. Artinya bahwa ketika ada pengalaman sebagai direktur utama di perusahaan katakanlah pertambangan ya di PTA Antam katakanlah ya Antam, dia mungkin harus menunggu waktu kurang lebih 1 tahun untuk bisa dia menduduki komisaris di perusahaan tambang berikutnya ya, untuk lebih independen ya, karena komisaris kan sifatnya pengawasan. Jadi supaya tidak ada muncul like and dislike pada saat pengangkatan komisaris tersebut ya. Jadi itu yang cerita-cerita yang sering muncul ya di BOD dan di Dewan Komisaris. Tuh. Ya, ini. Nah, single board ini adalah struktur organisasi yang umum berlaku di Indonesia, ya. Sementara yang single board ini untuk kasus yang ada di luar Indonesia seperti Amerika atau Inggris. Kalau yang dual board ini adalah Belanda karena memang secara historis negara kita dulu dijajah oleh Belanda sehingga banyak perusahaan-perusahaan banyak menerapkan struktur organisasi model ini ya. Tuh. Ya, ini rangkumannya ya. One tier itu single board, sementara two tier itu sistem dual board ya. Single board, one tier, two tiers itu dual board ya. Fungsinya kalau di one tier itu menggabungkan fungsi pengawasan dan manajemen, digabungkan menjadi satu. Sementara di fungsi two tier itu memisahkan tugas pengawasan dan manajemen. Sebenarnya lebih kepada penegasan saja gitu loh. Ya, kalau yang di one tier itu sekilas sepertinya tidak ada fungsi pengawasan. Tapi padahal ada fungsi pengawasan itu include di BOD ya. Sehingga kalau semua BOD jadi kayak gini ilustrasinya. Aduh, susah ya. Ini ya. Nah, fungsi pengawasan dan pelaksanaan itu ada di BOD. Nah, dari yang mengawasi BOD itu langsung kepada prinsipal ya. Di atasnya BOD langsung prinsipal. Nah, fungsi pengawasan ya, fungsi fungsi pelaksanaan jadi satu di BOD. Ya. Jadi ketika BOD atau direktur utamanya bermasalah ya, maka non-executive director itu tidak punya garis langsung ke prinsipal gitu loh. Mau nggak mau dia harus melaporkan ke executive director atau CEO itu ya. Sehingga di sini dikatakan ya, nah ketergantungan yang tinggi terhadap CEO gitu ya. Karena apa? Fungsi pengawasan dan pelaksanaan jadi satu di BOD. Nah, kalau direktur utamanya bermasalah, maka non-executive director yang dalam tanda kutip berfungsi sebagai pengawasan, fungsi pengawasan,
maka dia tidak punya akses, ya. Ya kasarannya masa pimpinan kita salahkan. Nah, tanda kutipnya seperti itu, ya. Jadi itulah maksud daripada ketergantungan tinggi terhadap CEO, ya. Tidak ada pemisahan yang jelas. Tetapi kalau di dual board atau two tier, ya, two tier itu jelas, ya. Fungsi lebih kepada jelas mana berfungsi sebagai pengawasan, mana berfungsi sebagai pelaksana, ya, itu. Jadi besok kalau ada pertanyaan ketergantungan tinggi terhadap CEO itu ilustrasinya seperti apa? Ya, seperti tadi, ya. Kesalahan yang mungkin dilakukan oleh CEO diketahui oleh non executive director, maka hanya sekedar just to know saja, eksekusinya tidak ada karena tidak ada akses langsung ke prinsipal. Yang mempunyai akses langsung ke prinsipal adalah CEO, adalah BOD. Jadi apa kata BOD, ya, ya prinsipal ngerti gitu. Meskipun bawahan BOD mengetahui kecurangan atau mengetahui kesalahan kebijakan, ya tidak bisa berfungsi apa-apa. Gitu. Karena tidak punya akses ke prinsipal. Yang punya akses apa? CEO. Ya, itu kelemahannya, ya. Kelemahan dari dual single board. Kemudian kelemahan dari sistem dual board, Dewan Komisaris tidak mempunyai akses langsung kepada seluruh informasi perusahaan sehingga tergantung informasi dari Dewan Direktur. Nah, ini ketika audit komite dan inter audit komite belum dibentuk, ya. Jadi ketika audit komite belum dibentuk, maka kesalahan prosedur, ya, atau indikasi kecurangan, ya, itu tidak bisa dilaporkan ke komisaris, di mana komisaris adalah kepanjangan tangan dari pemegang saham. Oleh karena itu dimunculkan komite audit, ya, untuk kepanjangan tangan saja supaya temuan indikasi temuan internal audit terhadap kesalahan prosedur, kesalahan kebijakan dilakukan oleh BOD itu bisa diinformasikan ke komisaris, komisaris kemudian bisa memberikan informasi kepada pemegang saham. Itu, ya, itu kelemahan sistem dual board. Dewan hanya satu board, yaitu director, sementara kalau di two tier itu ada dewan komisaris dan dewan direksi. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa negara-negara yang menetapkan one tier itu negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Sementara di Indonesia menerapkan prinsip two tier, ya, negara-negara daratan seperti Belanda dan Jerman. Letak dalam struktur perusahaan itu langsung di bawah pemegang saham. Ya, BOD langsung di bawah pemegang saham. Sementara di two tier itu urutannya RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Urutannya ini, ya. Pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Ya, ini. Menurut Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, organ perseroan adalah RUPS, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Jadi yang tertinggi itu adalah RUPS, ya. RUPS salah satunya adalah mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi, mengangkat dan memberhentikan atau memberhentikan Dewan Komisaris. Itu menurut Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Ya. Nah, rapat umum pemegang saham itu apa, ya? Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Nah, ini tadi yang saya katakan, RUPS punya wewenang untuk mengangkat, merombak, atau memberhentikan susunan dewan direksi. Sementara dewan komisaris, ya, itu juga di bawah wewenang daripada RUPS. Ya, oke, saya tadi lupa kelewatan. Kalau kita perhatikan kembali tabel ini, ya, sudah ada fungsi pengawasan, sudah ada fungsi pelaksana.
kira-kira menurut kalian apakah bisa menghilangkan kondisi asimetris informasi? Gimana nih menurut kalian? Ya, sudah ada jelas ini fungsi pengawasan oleh BOC, fungsi pelaksanaan oleh BOD. Nah, apakah dengan skema seperti ini ya bisa menghilangkan asimetris informasi? Silakan, kira-kira menurut kalian bagaimana? Tadi Mbak Niken sudah menjawab. Oke, yang lainnya ada masukan? Silakan. Oke, kira-kira gimana? Apakah asimetris informasi bisa dihilangkan? Gimana menurut kalian? Kemarin kenapa muncul konsep tata kelola ya? Tata kelola bukan teori tapi adalah konseptual ya. Itu apakah asimetris informasi bisa dihilangkan? Silakan menurut kalian bagaimana? Ada yang tahu? Apakah asimetris itu bisa hilang atau masih tetap ada, hanya porsinya yang lebih kecil dibandingkan dengan sebelum ada tata kelola? Kira-kira gimana menurut kalian? Ada yang tahu? Silakan. Ini kita asis ya. Gimana menurut kalian? Mungkin nggak bisa dihilangkan Pak, cuman lebih kecil. Ya, jadi asimetris informasi itu tetap ada ya. Jadi seperti yang minggu kemarin saya katakan ya, tata kelola meskipun bagus ya, indeksnya tinggi, scoringnya tinggi ya, tetapi tidak menjamin bahwa sebuah entitas itu akan terlepas dari kecurangan. Ya, intinya seperti itu sebenarnya ya. Karena dengan adanya kecurangan kan itu bisa menggerogoti bagian-bagian demi bagian dari sebuah entitas. Ya, jadi itu yang paling penting, bagaimana sebuah entitas itu bisa berkelanjutan, bagaimana kita bisa menghilangkan kecurangan. Tetapi kecurangan itu sebenarnya tidak bisa dihilangkan secara 100% gitu. Meskipun dengan skema, dengan konsep tata kelola yang cukup bagus, yang scoringnya tinggi. Jadi nanti kalau kita bicara laporan tata kelola ya, itu nanti ada keprofesian khusus ya, maksudnya ada pihak yang mengaudit ya, dalam tanda kutip itu mengaudit, mereview isi daripada laporan tata kelola. Salah satunya itu mencerminkan tarif tadi ya, 5 prinsip yang ada di tata kelola. Itu nanti akan direview ya oleh semacam audit,
bagaimana scoring daripada laporan tata kelola gitu. Semakin tinggi scoring tata kelola itu maka dikatakan bahwa perusahaan itu semakin baik, artinya semakin baik asimetris informasi itu lebih berkurang, tetapi tetap muncul adanya asimetris informasi. Kenapa itu tidak bisa dihilangkan 100%? Ya, karena begini ya. Nah, untuk beberapa perusahaan yang besar ya, misalnya perusahaan-perusahaan besar yang sudah punya cabang banyak, kemudian ada anak perusahaan ya, tidak memungkinkan untuk dicek satu persatu ya. Internal audit di sini tidak mungkin mengecek semuanya ya. Kalau kita masih ingat pelajaran dari praktikum auditing ya, itu kan sifatnya sampel ya, kita mengambil sampel, tidak semua kita periksa ya, karena memang cukup banyak, itu yang pertama. Dan yang kedua ya, jumlah anggota atau personal atau SDM-nya ya, antara BOD, BOC yang ada di level staf atau menengah ke atas atau menengah ke bawah, jumlah personelnya itu lebih banyak di sini ya, lebih banyak. Sementara yang BOD itu personelnya itu paling, misalnya ya, direktur utama, kemudian ada direktur keuangan, kemudian ada direktur operasi ya, kemudian ada direktur marketing ya, kurang dari 10 ya, kurang dari 10 personel. Begitu juga dengan komisaris. Komisaris itu paling banter sekitar 5 atau 6 ya. Kalian bisa cek nanti ketika kalian dapatkan annual report ya. Semua perusahaan yang ada annual report bisa diambil ya. Sementara untuk tugas itu saya tetapkan Antam, PT Antam ya. Nah, kalian lupa nanti lihat di annual report PT Antam, BOD-nya apakah lebih dari 10 gitu loh. Ya. Kemudian komisarisnya apakah kurang lebih dari 5. Nah, jadi lebih banyak personal yang ada di bawah sini ya itu. Ya, jadi tidak memungkinkan ya BOD, BOC dan shareholder itu untuk benar-benar nihil asimetris informasinya, itu tidak mungkin gitu. Yang bisa adalah meminimalisir, mengecilkan jarak ya, mengecilkan asimetris informasi. Ya, itu kurang lebihnya ya jawaban kenapa meskipun dengan konsep laporan tata kelola yang sudah bagus tidak mencerminkan bahwa perusahaan itu berjalan dengan baik atau terlepas dari korupsi. Contoh-contoh kasusnya banyak ya, baik yang di korporasi maupun yang di pemerintahan ya. Kalau pemerintahan itu laporan keuangan daerah opininya wajar tanpa syarat. Tetapi beberapa bulan kemudian kepala daerahnya ada yang ketangkap OTT KPK ya, itu banyak dari sisi pemerintahan ya. Kemudian dari sisi korporasi ya ada juga ya, artinya bahwa tata kelolanya, laporannya sudah bagus, sudah komplit ya, sudah ideal lah. Tetapi ternyata BOD-nya di sini tersangkut perkara kasus suap. Bisa saja gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan bahwa sebagus apapun, setinggi apapun skor dari tata kelola tidak menjamin perusahaan itu terlepas dari masalah yang cukup vital, yaitu korupsi atau kecurangan ya. Itu. Kemudian Dewan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Nah, kalau kemarin kalian masih ingat materi kita ya, pendekatan compliance dan pendekatan integritas ya, mana yang kita pilih ya?
Kalau compliance itu berbicara full compliance, tapi tidak pernah berbicara integritas. Tetapi kalau pendekatan integritas itu pasti berbicara compliance juga, gitu ya. Nah, yang menjalankan dua pilihan itu, mau perusahaan kita adopsi compliance atau integritas, itu yang menjalankan, mengeksekusi adalah agen, atau dalam hal ini adalah BOD, ya. Komisaris dia tidak punya akses, dia tidak punya wewenang ya untuk mengatur, untuk memutuskan, jalan-jalan, berhenti dulu, itu enggak. Komisaris tidak punya akses ke situ, ya. Yang mempunyai akses jalan tidaknya atau hold tidaknya itu adalah kuasa penuh dari direksi, ya. Itu organ perseorangan berwenang, ya. Berdasarkan teori keagenan, Dewan Direksi adalah organ yang diberi kepercayaan oleh prinsipal untuk mengelola sumber daya dimiliki prinsipal. Ya. Dewan Direksi adalah agen, ya, atau organ yang diberi kepercayaan oleh prinsipal. Ya. Kemudian Dewan Komisaris, organ perseorangan bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Berdasarkan teori keagenan, Dewan Komisaris adalah organ yang diberi kepercayaan oleh prinsipal untuk mengawasi agen. Nah, jadi tadi saya sebutkan prinsipal itu sebenarnya ada dua kepercayaan, satu ke agen, satu lagi untuk kontrolnya agen, maka dia menempatkan komisaris, ya. Itu Dewan Komisaris. Nah, ini hubungan antar organ, ya. Nah, hubungan antar organ. Saya rasa tadi kalau kalian mendengarkan, menyimak, dari gambar ini sudah cukup menjawab sebenarnya, ya. Hubungan antar organ tadi sudah saya jelaskan, ya. Tapi ini secara teorisnya seperti ini, ya. RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi RUPS itu yang mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal ditanam. Jadi RUPS itu kumpulan daripada investor, kumpulan daripada pemegang saham, ya. Mereka pasti akan concern banget, ya, dengan modal yang telah mereka investasikan, ya. Kemudian RPS atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan pergantian atau pemberhentian anggota. Nah, tadi yang sudah saya katakan, RUPS punya kuasa untuk mengangkat, merombak, atau memperhentikan Dewan Direksi. Begitu juga komisaris, ya, kuasa penuh dari RUPS. RUPS punya kuasa untuk mengangkat, memberhentikan, ya, daripada komisaris, ya. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab tadi sudah saya katakan yang melakukan pengawasan. Sementara direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dan mengelola perusahaan. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ya. Ini tulisan secara akademisi, ya. Teori akademisnya seperti ini, hubungan antar organ. Sementara yang tadi saya sampaikan, ya, base dari gambar ini itu yang dengan pengamatan selama ini saya lakukan, ya. Kelihatan nanti kalau kalian semakin lama bekerja, durasi bekerjanya, pengalaman kerjanya sudah lebih dari 10 tahun, saya rasa kalian sudah bisa melihat tuh fungsi-fungsi yang ada di tata kelola, ya. Pak, kalau ada pertanyaan, Pak, itu kan untuk perusahaan besar, kalau untuk perusahaan kecil bagaimana? Kelihatan juga kok, ya. Perusahaan kecil itu misalnya perusahaan keluarga yang levelnya masih lokal, itu kelihatan sekali gitu, ya. Kadang pemilik dia pecah, agennya itu anaknya sendiri, komisarisnya juga anaknya sendiri. Nah, itu kalau kita lihat perusahaan keluarga. Jadi 10 tahun jam terbang kalian di dunia pekerjaan,
setidaknya nanti akan kelihatan dengan jelas tata kelola itu seperti apa. Ya. Ini udah, Dewan Komisaris sudah, hubungan antar organ sudah, manfaat itu ya di sini ya. Menurut teorinya, tingkat informasi asimetris antara prinsipal dan agen akan berkurang terdapat pengarahan dan pengawasan yang efektif terhadap agen ya. Akan berkurang, bukan menghilangkan asimetris informasi. Yang kedua, kemungkinan berbagi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang merugikan prinsipal akan semakin berkurang. Ya, nanti kalian kalau sudah mendownload annual reportnya Antam tahun 2020, nanti di situ di bagian laporan tata kelola itu akan terlihat code of conduct ya, kode etik ya. Kemudian value perusahaan atau culture perusahaan. Kemudian di situ nanti kalian bisa melihat kinerja daripada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris ya, itu nanti ada absennya mereka itu. Absennya dalam setahun komisaris itu melakukan tugas apa saja itu akan kelihatan. Biasanya sih komisaris itu monthly itu jarang ya, biasanya 3 per quarter biasanya minimal itu mereka melakukan fungsinya itu ya. Nah, sebelum quarter bagaimana? Siapa yang melakukan fungsi pengawasan? Ya, itu tadi ya, melalui internal audit ya. Melalui internal audit. Itu ya. Pak, kalau ada pertanyaan Pak Komisaris katanya hanya kerja per 3 bulan atau per 4 bulan. Ya, terus yang menjalankan sehari-hari fungsi pengawasan di mana Pak? Gitu. Satu sisi komisaris orangnya terbatas, satu sisi komisaris juga tidak turun langsung dari hari Senin sampai Sabtu, ya. Terus melakukan pengawasannya seperti apa? Ya melalui ini internal audit gitu. Ya, internal audit nanti akan memberikan informasi yang cukup penting nanti langsung ke audit komite jika dirasa BOD melakukan kesalahan prosedur ya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Itu adalah internal audit. Nah, bagian dari pengawasan dan pelaporannya ya, selain dari internal audit itu nanti include pada tata kelola itu adalah whistleblower system ya, whistleblower system atau WBS system. Nanti kalian bisa cek di Antam tuh ada WBS-nya, sistem WBS-nya seperti apa. Ada yang tahu whistleblower system? Blowing atau blower ya? Whistle. Itu Pak, sistem yang kalau kayak selain internal audit mau ngadu ke atasan tentang kecurangan gitu Pak. Tapi biasanya itu juga dilindungin sama kayak peraturannya harus yang ngirim aduannya itu anonymous gitu. Jadi Ya, nggak diketahui. betul. Ya, betul. Demikian ya, betul. Ya, jadi sebenarnya ada teori di akademisi itu yang mengetahui ketidakberesan itu adalah di lingkungan sekitar kita, di level yang paling bawah itu ada peluang mereka bisa mengetahui pihak-pihak yang melakukan kecurangan gitu. Ya, jadi kalau kita hanya mengandalkan fungsi daripada internal audit, yaitu kan terbatas, anggotanya juga terbatas, kemudian durasinya juga terbatas, tapi yang sehari-hari yang mengetahui jalannya perusahaan itu kan sebenarnya rekan sejawat gitu loh. Kalau di Madani rekan sejawatnya siapa? Kalau saya sementara ini sebagai level pimpinan, sementara ini ya berarti yang mengetahui kinerja saya ya sebenarnya level-level tendik yang paling bawah pun mengetahui kinerja saya. Nah, makanya dibuat wadah whistleblower karena apa? Bawahan kalau mengetahui kecurangan itu dilakukan oleh atasan, mereka kecenderungan untuk takut melaporkan gitu ya. Sehingga dibentuklah wadah whistleblower, artinya bahwa bawahan yang mengetahui ada atasannya melakukan kecurangan, maka nggak usah takut ya, dia langsung aja laporkan ke whistleblower. Dan itu memang harus dibuat oleh entitas ya, itu untuk menjamin transparansi ya. Salah satu prinsip dari tata kelola kan tarif tadi T
transparansi, ada accountability, responsibility juga masuk. Ya itu. Ya nanti kalian kalau di annual report itu akan kelihatan. Makanya di tugas itu sebenarnya itu butuh analisis yang lebih detail ya. Saya rasa tidak bisa langsung saya selesaikan minggu depan gitu. Ya, karena itu kita membedah apa yang ada di annual report. Contohnya whistleblower itu perwakilan dari transparansi kah, perwakilan dari responsibility kah, atau adalah perwujudan semua mewakili itu. Nah, kembali ke whistleblower itu bagaimana yang melaporkan itu diberikan perlindungan ya, asalkan bahwa yang dilaporkan itu bersifat objektif ya, bukan subjektif. Jadi nanti ketika ada laporan dari manapun ya, itu langsung diterima oleh komisaris, kalau enggak prinsipal ya, saya agak lupa, tapi diterima langsung di atas BOD pokoknya ya, di atas BOD. Nah, itu nanti akan dievaluasi ya, informasinya ini objektif atau subjektif. Artinya subjektif itu apakah nanti bersifat like and dislike, nah untuk menjatuhkan temannya. Nah itu ya, itu yang jadi salah satu fungsi dari whistleblower. Di pertemuan berikutnya jika masih ada sisa waktu mungkin akan saya bahas secara detail apa itu whistleblower ya. Gitu. Oke, ini tadi sudah. Ya, tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor, membantu melindungi pemegang saham minoritas, dan dapat mendorong pengambilan keputusan lebih baik dan membina hubungan baik dengan pekerja, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Ya, meningkatkan kepercayaan itu saja, tapi bukan untuk menghilangkan kecurangan atau kesalahan ya. Itu meningkatkan kepercayaan. Jadi orang melihat, wih sudah ada laporan tata kelola. Artinya dengan tata kelola kan pasti identik dengan tarif. Oh, ini berarti perusahaan ini sudah berusaha untuk transparan. Oh, perusahaan ini berarti sudah berusaha untuk responsibility. Ya, kemudian perusahaan ini sudah berusaha untuk akuntabel. Nah, itu nanti tugas dari kalian, yaitu menganalisis, memilah-milah tarif itu dijalankan oleh Antam dengan bunyi seperti apa. Nah, itu ya. Itu dijalankan oleh Antam dengan bunyi seperti apa. Bukan untuk Antam saja, tetapi semua perusahaan, khususnya perusahaan yang sudah go public, ya pasti ada laporan tata kelolanya, karena itu salah satu POJK. Ya, nanti di tugas kelompok Anda boleh mengimprove ya, dari sumber yang lain, dari aturan compliance-nya seperti apa, ya aturan POJK-nya seperti apa, atau aturan tata kelola untuk beberapa perusahaan BUMN itu kan wajib hukumnya ya itu. Jadi di tugas itu nanti kalian coba explore ya, karena praktek kita untuk memahami apa itu tata kelola ya berusaha untuk melihat apa yang ada di annual report ya. Memberikan keunggulan kompetitif perusahaan jelas, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien jelas ada ya, secara efisien, karena nanti juga aktivitas agenda ya itu akan disampaikan semua di laporan tata kelola ya, melengkapi financial statement ya, itulah fungsi dari annual report. Peningkatan nilai suatu perusahaan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan ini jelas ya, untuk meminimalisir pelanggaran hukum dan peraturan itu nanti akan ada code of conduct. Nanti kalian cek itu satu-satu ya. Jadi nanti ketika kalian sudah dapat annual report, halaman-halaman awal itu pasti berisi opini audit ya, menyatakan bahwa laporan keuangan sudah diaudit dengan opini audit sebagai berikut. Nah, setelah itu ada ringkasan keuangan, setelah itu nanti akan muncul highlight keuangan, pertumbuhan perusahaan dan sebagainya. Nanti setelah itu akan ada laporan tata kelola, dan di beberapa perusahaan sekarang sudah ada juga laporan corporate responsibility
ya, CSR ya, Corporate Social Responsibility. Ya, itu adalah bagian dari annual report ya. Oke, saya rasa sudah ya saya sampaikan, ini nanti kalian bisa baca sendiri. Kira-kira ada pertanyaan? Sudah paham? Ada pertanyaan? Ya. Tugasnya sudah paham ya? Tugasnya. Iya, Pak. Ya, silakan untuk dikerjakan. Saya rasa hari Sabtu sudah cukup waktunya. Cuma memang untuk membahas mengenai tata kelola itu memang butuh waktu lebih, tapi untuk praktek saja, oh tarif itu munculnya di mana, ya, saya rasa cukup untuk tugas kalian. Silakan dikumpul, nanti saya mudah-mudahan saya maksimalkan, akan saya review tugas kalian, nanti kelompok yang memberikan ulasan yang menarik buat saya, nanti saya persilakan untuk presentasi. Ya, tentunya dengan bobot nilai yang berbeda ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan mungkin kuliahnya bisa saya akhirin dulu ya. Nanti saya tunggu jawaban tugas kelompok kalian, kemudian saya coba review, dan hari Senin silakan kelompok yang ditunjuk itu untuk presentasi ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan maka kelas bisa saya akhiri. Terima kasih, selamat malam. Sorry. Selamat malam. Ada absen ya? Sorry, lupa. Absen tadi ada yang belum Pak saya. Gonovia, siapa? Ninda. Iya Ninda Pak. Ya, hampir lupa. Ninda berapa Mbak? Saya juga Pak. Ninda ya. Oh Ninda. 141 20 Ya, oke. 027 Pak. Terus apa lagi? Ini kita asis ya tadi ya, sudah ya. Tadi menjawab ya. Sudah, Pak. Oke. Kemudian siapa? Sartika ya. Elisaida ya, Elisaida. Iya. Gonovia sudah. Gonovia. Hadir Pak. Iya Oke. belum Pak. Ya. Kemudian Ninda Diantika. Ninda hadir ya. Kemudian Alifah Rifda. Hadir Pak. Siap. Siti Aminah. Hadir. Siti Aminah. Oke, hadir ya. Oke, saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu lagi minggu depan. Semoga lancar tugas kelompoknya dan setiap kelompok ada partisipasinya. Terima kasih, selamat malam. Saya izin live ya. Terima kasih. Malam. Terima kasih, Pak.